Di sore hari menjelang senja yang sepi, aku sedang duduk sendirian, menatap langit yang terlihat begitu tenang. Terlihat awan-awan mulai berlalu perlahan dan matahari yang mulai redup, memberikan warna kuning keemasan. Mungkin inilah yang disebut lembayung senja. Aku merenungi tentang kisah hidupku, tentang harapan, mimpi, cita-cita, tentang pencapaian dan kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku mengingat-ingat kembali ke belakang dan merasa sedih dengan waktu yang telah berlalu dan hilang. Namun, merasa bersyukur atas pengalaman yang telah kujalani sampai saat ini. Aku mempelajari tentang arti hidup, kebahagiaan, dan kedamaian yang kurasakan di dalam hati. Menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang kesuksesan, tapi juga tentang menjadi pribadi yang membawa kebaikan dan manfaat bagi orang sekitar. Di senja sore itu, aku merasa bahagia dan bersyukur karena aku masih hidup dan masih memiliki kesempatan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan meraih mimpi-mimpi yang masih belum kuraih dan menjadi yang terbaik dari diriku. Karena itulah aku berserah diri pada Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan dan kekuatan. Tanpanya, apalah arti diri ini? Hanya secuil debu yang menumpang di buminya. Pada suatu saat, aku sedang menikmati kopi di suatu kedai di pinggir jalan. Terlihat tak jauh dari kedai kopi, seorang pria tua berjalan sedikit goyah di trotoar. Tak lama, ia duduk di bangku depan kedai kopi. Beberapa saat aku hanya melihatnya dan terus menikmati kopiku sore itu. Hampir setengah jam aku di kedai kopi itu, dan pria tua yang duduk di bangku itu pun masih terlihat olehku. Mulai kuperhatikan orang tua itu. Nampak keadaannya yang terlihat tertekan, diam memandang kosong ke jalanan. Dia seakan terlihat pasrah dengan keadaan yang membuatnya tertekan dengan segala getirnya kehidupan. Rasa penasaranku mulai muncul. Akhirnya ku datangi pria tua itu dan duduk di sampingnya. Kami berbincang-bincang panjang dengannya. Dengan fisik yang tak lagi bugar dan kata-katanya yang tak lagi lancar, pria tua itu bersemangat bercerita tentang pengalaman hidupnya, mulai dari kisah sedihnya dan kekecewaan yang dia terima, sampai kisah-kisah bahagia yang pernah ia rasakan. Hela panjang nafasnya terkadang menjadi jeda ketika pria tua itu bercerita, seakan merasakan kembali semua getir kehidupan yang dia rasakan. Tuturnya, sekarang ia hidup sendiri setelah ditinggal mati oleh istri tercintanya. Sementara anak-anaknya sudah mempunyai keluarga dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Terkadang masih ada anak-anaknya yang suka menengok ketika mereka punya waktu luang, sekedar mampir dan menanyakan kabar, serta berbincang sebentar lalu pergi lagi. Terlihat olehku raut sedih pada wajahnya. Mungkin dia ingin sekali berlama-lama dengan anak-anak dan cucunya untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi entahlah, semua sudah mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Mungkin tak ada lagi waktu berkumpul lama bersama orang tua. Semua sudah berubah, tidak lagi sama seperti dulu. Begitulah kehidupan. Kita tak bisa mengelak dengan perubahan yang ada, menerima kenyataan yang harus dijalani, pasrah, dan tetap berserah diri padanya. Aku jadi berpikir, akan seperti apa aku ketika tua nanti? Apakah aku akan merasakan sepi dan sunyi seperti Pak Tua itu?
Atau mungkin lebih tragis darinya, aku pun menghela nafas panjang sama seperti Pak Tua itu. Atau mungkin aku menjadi orang yang tetap bersemangat, penuh harapan dan optimis dalam menjalani masa tuaku. Meskipun mungkin akan mengalami banyak cobaan dan tantangan saat tua kelak. Aku merenung sejenak dan akhirnya menyadari bahwa masa tua adalah bagian yang tak terhindarkan dari hidup kita. Kita harus optimis dan jangan memandang masa tua itu sebagai masa kesedihan dan keputusasaan. Pandanglah masa tua sebagai sebuah kesempatan untuk menikmati hidup dengan lebih santai dan bersemangat. Hidup adalah anugerah dan kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya, tak peduli berapa usia kita. Sebelum orang tua itu pergi, dia berkata pelan dengan tatapan penuh arti. Dia berkata padaku, "Ingatlah, hidup ini singkat. Jangan pernah menyesal atas kegagalan yang pernah kamu buat. Yakin akan potensi diri. Jangan sampai takut dan penyesalan menguasai dirimu. Nikmatilah setiap detik kehidupanmu dan jadilah manusia yang bermanfaat dan membawa kebaikan buat orang lain." Hatiku terenyuh dan tersentuh oleh kata-kata pria tua itu. Kuingat betul setiap kata-kata yang dia ucapkan meskipun hanya sebentar. Pertemuanku dengannya mengajarkanku banyak hal tentang hidup dan bagaimana menghadapinya. Aku tak berhenti menatapnya pergi sampai hilang dalam pandanganku. Hari ini begitu berharga bagiku. Waktu soreku tak terbuang percuma. Terima kasih Pak Tua. Sehat selalu untukmu.